masih dengan tema kita apa? Tema kita Allah nggak pernah ninggalin kita, tapi kita yang sering meninggalkan Allah. Ini kok Subhanallah. bisa jadi kejadian Mbak Caca yang ninggalin Mas Diko. Ya iya, menurut aku udah izin, aku mau syuting. Dia ngelihat aku, dia bingung, kok kamu syuting kamu nggak ngomong sama aku. Padahal sudah izin. Menurutku. Haram hukumnya wanita meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Tadi udah video call, udah minta Udah, ridonya udah. udah. Terima kasih Ustadz. Aduh ngeri ya kalau ngomongin masalah itu ya. Ibu-ibu udah dapet ridho suami kan? Alhamdulillah. Ibu-ibu, ini ada video yang bikin gregetan banget nih. Apa sih videonya? Ini dia tayangannya. Ini sedih, nggak habis-habis ya Ustadz Syam ya. Subhanallah. Jangan pernah bilang capek nonton berita tentang Palestina. Kita nontonnya aja capek, mereka ngejalanin ya. Astagfirullah. Iya nggak? Jadi- Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Amin insya Allah. Jadi nggak pantas kita bilang capek nonton berita tentang Palestina tuh nggak pantas banget kita ngomong begitu. Tapi bener nggak nih Ustadz Syam? Katanya kalau Allah udah menakdirkan, udah menuliskan rezeki, mau menurut akal pikiran kita kayaknya nggak mungkin bisa deh, nggak nyampe. Tapi Allah pasti punya cara yang tidak terduga gimana caranya nyampe aja tuh rezeki. Baik. Maksudnya bagaimana sih? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, Tabe guruku, Pak Kiai, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya cara memberikan rezeki terhadap hamba-hambanya. Tapi ada hamba-hamba yang memang dikhususkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa hamba tersebut? Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Maka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki dan juga jalan keluar dari yang tidak pernah ia sangka-sangka adalah mereka wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa sendiri adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Semakin banyak perintah Allah yang kita lakukan, maka semakin mendekatkan kita kepada ketakwaan. Semakin banyak daripada larangan Allah yang kita jauhi, maka semakin menjaga diri kita dan juga mendekatkan kita kepada ketakwaan. Dan semakin dekat kepada ketakwaan, maka semakin dekat dengan jalan keluar. Coba lihat orang-orang yang bertakwa. Ketika tertimpa musibah, apakah itu membuat mereka putus asa? Tentu tidak. Kenapa? Lihat orang-orang Palestina, apakah mereka tiba-tiba, ya Allah aku capek sholat, aku buka aja hijabku, aku berhenti sholat. Tidak, mereka tetap apa? Mereka tetap menghafal Quran. Mereka tetap sholat, walaupun dalam keadaan masjidnya runtuh, dalam keadaan tidak punya bangunan. Mereka tetap membina keluarga yang mendekatkan mereka kepada Al-Quran, kepada ajaran Nabi SAW. Kenapa? Modal ketakwaan. Jadi rezeki itu jangan hanya dipandang dengan materi. Ada orang mendapatkan materi subhanallah, tapi justru menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, ayyuhan nas, sesungguhnya kalian tidak akan mati, tidak akan datang ajal tersebut. Sampai kapan? Sampai sempurna jatah rezekinya. Ini bukan berarti kita tidak perlu berusaha, tidak. Nabi SAW juga keluar rumah. Nabi SAW juga menjadi seorang pengusaha yang ulung. Nabi SAW menjadi seorang pengembala kambing. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Bahkan tidak ada satu orang nabi pun kecuali dia pernah menjadi seorang pengembala kambing. Nabi SAW pernah menjadi seorang kuli bangunan, subhanallah, sampai terluka bagian pundak bahunya Nabi SAW dikarenakan mengangkat batu yang kasar dan keras. Itulah Nabi SAW. Padahal manusia yang paling bertakwa adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seketika sempurna jatah rezekinya, karena itu janganlah kalian merasa bahwa rezeki kalian terhambat. Tapi ada syaratnya kata Nabi, dan bertakwalah kepada Allah. Di antara takwa kepada Allah menjaga diri daripada yang syubhat, apalagi yang haram. Para ulama terdahulu ketika jualan Bu, jualan halal apa enggak? Halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli.
Itu jual beli halal. Ada ulama menjual subhanallah. Ketika menjual saja mereka lihat-lihat siapa yang beli. Ah ini yang beli orang soleh. Maka dia taruh uang tersebut. Ini kupakai beli makanan nih. Dia lihat orang ini kadang soleh kadang enggak. Maka dia taruh di tengah-tengah. Dia lihat ini bukan orang soleh. Dia taruh di kiri uang tersebut. Kenapa? Dia khawatir masuk ke dalam perutnya. Ini orang bertakwa menjaga dirinya daripada yang syubhat. Apalagi yang haram. Maka rezekinya datang dari Allah. Subhanallah. Padahal itu dari hasil jual beli ya. Jual beli Jadi halal. aku maksudnya misalkan aku jual barang terus orang yang beli itu ya kita tahulah kira-kira nih dia emang bisnisnya naudzubillah min dzalik misalkan judi gitu. Betul. Jadi padahal kan dia ke kitanya kan halal. Kita halal, hati-hati. Yang penting nggak masuk ke dalam perut, beliin bensin kah, beliin pulsa kah. Beli bensin, beli keramik buat kamar mandi gitu ya. Siap. Baiklah kalau gitu jazakallah khair. Sama-sama, Ustaz Syam Kak kasih Caca. tepuk tangan dulu Bu. Ustadz Maulana hari ini aktif banget deh. Banget Banget. aktifnya. Karena gimana ya? Karena sekarang Kan tidur kali aku. banyak. Jadi sekarang pasti Ustadz mau masuk kemana nih? Segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Mic-nya Ya, dong. Aku mau silakan, tunjuk Ustadz. ibu yang Masya Allah tabarakallah. Yang Waduh, mana? ibu ceria semua ya. Iya. Aku mau tunjuk ibu yang ini. Bikin deg-degan aja. Ya, silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yeti dari Yeti. Majelis Taklim Arisalah, Bandung, Jawa Barat. Hari salat. Jam berapa berangkatnya? Tadi jam 10. 10 malam. 10. Anak-anak udah tidur? Belum. Belum. Nganterin. Saya mau nanya. Nganterin. Saya mau nanya. Ya. Kira-kira orang tua, suami, saudara, anak itu bakal meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka? Insya Allah yakin mereka tidak akan meninggalkan saya dalam suka maupun duka. Yakin. Yakin. Kalau anaknya nanti berumah tangga? Qadarullah itu. Kalau mereka punya kehidupan baru berumah tangga, saya harus menerima dan pasangan pun akan memisahkan hanya kematian. Itu mau meninggalkan juga Bu, karena meninggal. Kan itu qadarullah. Iya, udah. Ya, Oke, oke, baik. oke. Terima kasih Ibu. Kasih tepuk Ada tangan aja Bu. alasannya. Kenapa sih Ustadz nanya kayak gitu? Mohon inilah. tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Yai, Masya Allah. Silakan. Dan Ustaz Sam, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan orang tua, keluarga, pasangan, anak, sahabat bisa jadi meninggalkan kita, tapi Allah dalam ayat yang indah dalam surah Ad-Duha ayat 3. Ma wa'adaka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Tidak. Maka berbaik sangkalah, bersangka baiklah kepada Allah. Karena kenapa? Sangkaan kita itu mengantarkan kita senantiasa baik. Tadi di awal program kita ini, Masya Allah tabarakallah, kita langsung Mbak Caca Masya Allah langsung memperlihatkan kalimat apa yang harus kita ucapkan. Masya Allah, subhanallah. Sesuatu yang menyenangkan, Masya Allah. Sesuatu yang mungkin menurut kita tidak menyenangkan, subhanallah. Supaya apa? Kita tidak merasa ditinggalkan Allah. Kita sebenarnya, kita tidak merasa Allah membenci kita. Tidak, Allah menyayangi kita. Bisa jadi musibah yang menimpamu itu mengantarkan kamu lebih dewasa. Pak Kiai juga sudah mengingatkan, setiap ujian yang menimpa kita itu bisa jadi bukti cinta Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena kita lagi ditegur sama Allah. Karena kita lagi lalai. Bu, kalau ada orang ngantuk, dibangunkan kan? Kenapa? Dia lagi tidak sadar. Jadi harus diingatkan. Inilah yang terjadi. Mohon maaf, tadi saya tanya ibu, apakah nanti akan meninggalkan? Jawabannya iya. Karena kalau bukan kita yang meninggalkan keluarga kita, dia yang meninggalkan kita. Karena ada batas manusia namanya wafat. Apa artinya wafat Bu? Selesai tugasnya. Ajal, apa artinya ajal? Selesai batasnya. Itu. Jadi tadi kenapa Ustadz nanya, yakin gak bakal ditinggalin? Sebenarnya bukan ditinggalin karena kemauan ya, tidak. Bukan. Takdir, Takdir. Adaan takdir itu pun juga Pasti. afwan seperti Ustadz Maulana Ditinggal almarhumah istri almarhumah. saya. Oh. Saya sudah merasakan ditinggal ayah, ditinggal nenek, ditinggal Itu saudara. gak mau. Ya nggak mau tapi Mau gak mau. mau nggak mau kita harus menit. Namanya ridho. 2, 3.
Ridho, tapi bukan berarti Allah meninggalkan kita ya Ustadz. Baik, kasih tepuk tangan dulu dong. Gimana caranya kita bisa legowo, berhati besar, positive thinking itu luar biasa dan perlu dilatih. Paling tidak kita belajar adab lah sama guru kita Ustadz Maulana ya, Masya Allah. Nah sekarang langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya angkat tangan. Ayo semangat, semangat. Wah ini deh paling semangat nih udah pakai shawl lagi. Ih, luar biasa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiwin Wiyanti. Saya dari Majelis Taklim Arisalah dari Bandung, Kiara Condong, Jawa Barat. Luar biasa. Ibu Wiwin mau bertanya sama Ya, siapa? Izin mau bertanya Pak Kiai. Pak Kiai. Sama Pak Syam. Ya. Baik, kalau Siap begitu. Ibu. Baik. Dua yuk. orang nih. Oh 2 orang langsung. Wah, siap. silahkan. Pertanyaannya Bu. Ya, begini Pak Ustadz, banyak yang berkata bahwa Allah itu lebih dekat dengan urat leher kita. Tapi banyak yang berprasangka juga ketika ada seseorang yang terancam nyawanya, tapi merasa bahwa Allah itu tidak membantu dan akhirnya seseorang itu meninggal. Nah bagaimana itu Pak Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah boleh dijawab dengan Pak Yai dulu kemudian dilanjutkan oleh Pak Syam. Silahkan. Pak Sam, Pak Kiai. Siap. Kalau di balik layar sih manggilnya Pak Syam memang. Maaf Ustadz. wahai Muhammad, apabila ada hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, yakni apakah aku jauh di langit atau dekat? Berilah jawaban wahai Muhammad kepada umatmu itu bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Subhanallah, maka sahabat Nabi pada saat itu Pak Kiai mohon izin, kalau Allah itu betul-betul dekat ya Rasulullah, bagaimana dekatnya Allah dengan kita? Dekatnya Allah untuk apa kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Bahkan di ayat 16 Allah katakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami jauh lebih dekat dibandingkan urat yang ada di leher. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Kalau sudah datang sakratul maut, dzalika ma kunta minhu tahid, itu yang kalian selalu hindari tidak akan pernah bisa dihindari. Jadi kalau datang sakratul maut, cari bahwa inilah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi pembicaraan kita nanti Pak Kiai. Masih banyak tema-tema kita Kak Caca, subhanallah. Mudah-mudahan kita masih bisa menyimak dan mengambil berkah daripada apa yang kita pelajari hari ini insyaallah. Terima kasih Pak Yai dan Yeah. Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Abis ini kita masih akan lanjut dengan tema kita. Allah gak pernah ninggalin kita, tapi kita yang sering ninggalin Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah.